Newcastle datang menggoda, tapi hati Benjamin Sesko untuk Manchester United. Nama Sesko memang sedang menjadi buah bibir di bursa transfer musim panas ini. Striker muda asal Slovenia itu disebut ingin mencari tantangan baru di klub lain. Saat ini, dua klub Premier League dikabarkan paling serius mendekatinya, yaitu Manchester United dan Newcastle United. Kedua tim ini sangat ingin memboyong sang striker. Namun menurut Leipziger Volkszeitung, Sesko ternyata sudah memiliki preferensi yang jelas. Ia dikabarkan lebih berminat untuk pindah ke Manchester United. Laporan menyebutkan Sesko lebih tertarik memakai jersey setan merah ketimbang bergabung dengan The Magpies. Striker berusia 21 tahun ini dikabarkan sudah lama mengagumi Manchester United. Ia terpesona dengan sejarah besar klub dan bermimpi bisa membantumu bangkit kembali ke puncak kejayaan. Faktor ini yang membuatnya lebih memilih Old Trafford sebagai tujuan berikutnya, jika memang harus meninggalkan RB Leipzig. RB Leipzig bersedia melepas sang striker, tapi dengan harga selangit. Mereka meminta bayaran sekitar 85 juta euro untuk sang striker. Sitting lonely in my room again, acting like I'm innocent. Why do I try? PSG rekrut Lucas Chevalier, Gianluigi Donnarumma ke MU. PSG dilaporkan telah mencapai kesepakatan senilai 34,9 juta pound untuk mendatangkan Chevalier, yang diproyeksikan menjadi kiper utama. Hal ini membuat posisi Donnarumma di klub semakin terancam, meski sebelumnya ia menyatakan komitmennya untuk tetap di PSG. Kini, beberapa klub besar Eropa, termasuk Manchester United, mulai melirik kiper asal Italia ini. Manchester United, di bawah arahan manajer Ruben Amorim, mempertimbangkan Donnarumma sebagai opsi untuk bersaing dengan Andre Onana. Jika PSG bersedia melepas Donnarumma dengan harga di bawah 50 juta pound, United bisa segera mengajukan penawaran resmi. Situasi Donnarumma di PSG semakin rumit dengan adanya rencana klub untuk merekrut Lucas Chevalier. Meskipun Donnarumma sempat menyatakan komitmennya, perkembangan internal menunjukkan bahwa posisi kiper utama tidak lagi aman. PSG kini lebih terbuka untuk menerima tawaran bagi kiper berusia 24 tahun ini. Dengan sisa kontrak yang hanya tinggal 1 tahun, PSG tampaknya tidak ingin kehilangan Donnarumma secara gratis. Hal ini membuat mereka lebih bersedia untuk mendengarkan tawaran dari klub lain. Al Nassr ajukan tawaran untuk Anthony, pemain terbuka pindah. Dilansir dari Tim Talk, Al Nassr dilaporkan telah mengajukan tawaran untuk merekrut winger Manchester United, Anthony, yang dikabarkan terbuka dengan potensi kepindahan tersebut. Klub Arab Saudi itu telah menyerahkan proposal kepada Manchester United, namun tawaran tersebut kemungkinan perlu ditingkatkan karena setan merah menginginkan sekitar 50 juta euro untuk sang pemain. Al Nassr telah secara resmi mengajukan proposal kepada Manchester United untuk mendapatkan Anthony. Namun, valuasi yang diberikan oleh klub Arab Saudi tersebut tampaknya belum memenuhi ekspektasi setan merah, yang mematok harga sekitar 50 juta euro untuk pemain sayap Brasil itu. Ini mengindikasikan bahwa Al Nassr perlu meningkatkan tawaran mereka jika ingin serius mendatangkan sang pemain, yang masih terikat kontrak jangka panjang di Old Trafford. Sang pemain sendiri dikabarkan sangat terbuka dengan gagasan untuk pindah ke Al Nassr. Setelah masa pinjaman di Real Betis, sang pemain jelas membutuhkan menit bermain reguler untuk kembali menemukan performa terbaiknya. Kesempatan bermain di tim utama secara konsisten di Al Nassr menjadi daya tarik utama bagi dirinya, terutama dengan targetnya untuk mengamankan tempat di skuad Piala Dunia Brasil tahun depan. Kepindahan ini bisa menjadi langkah krusial bagi karirnya. Amorim ungkap rencana debut Bryan Mbeumo di skuad Manchester United. Ruben Amorim memberikan informasi terkait jadwal debut Bryan Mbeumo di skuad Manchester United pada musim panas 2025 ini.
Manchester United tengah menjalani masa pramusim yang krusial untuk membentuk fondasi tim menjelang musim 2025/26. Sejumlah wajah baru telah bergabung, termasuk Bryan Mbeumo yang jadi salah satu sorotan utama. Transfer Mbeumo menjadi sinyal kuat keseriusan manajemen dalam memperkuat lini depan tim. Kehadirannya diharapkan menjadi solusi atas inkonsistensi performa sektor serang musim lalu. Sebagai winger yang dikenal cepat dan kreatif, Mbeumo dipercaya bisa menghadirkan warna baru dalam taktik ofensif Amorim. Para supporter pun menanti dengan antusias penampilan debutnya di lapangan. Pelatih asal Portugal itu memastikan bahwa Mbeumo tidak akan bermain dalam laga uji coba berikutnya melawan Bournemouth. Ia menyebut sang winger masih dalam tahap adaptasi pasca bergabung dari Brentford. Bryan memulai dengan lambat, ia tidak akan bermain di pertandingan berikutnya. Kami berharap Bryan dapat bermain di pertandingan terakhir di Amerika Serikat. Ia sedang berlatih sekarang, jadi kita lihat saja nanti. Janji bos Man United, Bruno Fernandes akan lebih banyak dibantu musim depan. Pelatih Ruben Amorim sebelumnya mengungkapkan keinginannya untuk menempatkan Fernandes pada posisi yang lebih dalam pada musim ini, berbeda dari perannya sebagai gelandang serang sejati. Bryan Mbeumo yang baru didatangkan dengan mahar 65 juta pound sebelum dalam kondisi prima untuk bermain, sehingga Fernandes masih menjalankan fungsi yang sudah akrab baginya. Ia sering bergerak bebas untuk mencari bola dan mengkreasi peluang-peluang berbahaya. Amorim menggambarkan Fernandes sebagai seorang pemimpin, tidak hanya di dalam lapangan tetapi juga di luar lapangan, sambil menjamin bahwa sang kapten akan mendapat bantuan lebih besar musim ini. Ia menyebutkan rasa frustrasi Fernandes pada musim sebelumnya karena harus menanggung terlalu banyak tanggung jawab tim. Pada musim lalu, Fernandes mencatatkan 19 gol dan 19 assist dalam 57 penampilan. Meskipun demikian, United hanya mampu menempati posisi ke-15 dan mengalami kekalahan di final Liga Eropa. Amorim berharap dengan kehadiran pemain-pemain seperti Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, dan Kobbie Mainoo, Fernandes dapat lebih berkonsentrasi pada peran utamanya. Terkadang saya menarik dia ke belakang untuk membantu membangun serangan, namun hal itu membuat kami kehilangan ancamannya di sekitar kotak penalti. Absen lawan West Ham, bek Manchester United ini alami cedera. Pada akhir pekan lalu, Manchester United menggelar pertandingan uji coba di Amerika Serikat. Setan Merah menghadapi West Ham di Stadion MetLife. Namun, ada satu bek yang absen, Nusair Mazraoui. Mengapa pemain belakang itu tidak tampil di pertandingan tersebut? Menurut laporan BBC Sports, Mazraoui absen karena mengalami cedera. Cedera tersebut didapatnya pada sesi latihan terakhir Manchester United jelang laga melawan West Ham. Tidak dijelaskan secara rinci jenis cedera yang dialaminya. Akibatnya, ia tidak bisa turun dalam pertandingan melawan West Ham akhir pekan kemarin. Namun, fans Manchester United tak perlu khawatir berlebihan. Sebab, cedera Mazraoui dikabarkan tidak parah. Cedera yang dialaminya tergolong ringan, sehingga pemulihannya tidak memakan waktu lama. Apalagi, sang bek dikabarkan sudah bisa kembali bermain saat MU menghadapi Bournemouth di pertengahan pekan ini.